Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Taurus. Oke, di sini kita akan mencoba untuk melihat tentang percintaan kalian, keuangan kalian, dan juga tentang kesehatan di tahun 2023. Oke, bagaimanakah kira-kira percintaan buat kalian yang menunggu suatu pesan? Saya merasa akan ada pesan mungkin dari orang yang kalian cintai di sini. Oke, Taurus. Percintaan buat Taurus di tahun 2023, The Hierophant. Mungkin kalian sudah menikah di sini. The Hermit dia kartunya horizontal. Jadi ada seseorang yang memiliki masalah di dalam mendalami dirinya dia, ataukah di dalam melihat kekurangan atau hal yang perlu dia perbaiki. Di sini apakah Taurus yang memiliki masalah di dalam hal itu atau pasangannya kalian? Mungkin ada Taurus di sini berhubungan dengan Virgo, dan Virgo mungkin yang memiliki kesusahan untuk melakukan pengobatan diri atau perbaikan diri. Yap, the Empress in reverse. Dia mungkin seorang ibu, bukan percintaan, bukan selalu dengan pasangannya kalian saja. Mungkin ibunya kalian juga di sini karena the Empress. Taurus, buat Taurus, misalnya kalian punya orang tua, seorang ibu di sini yang mungkin dia memiliki suatu kekurangan, kebiasaan buruk, dan ataukah istrinya kalian mungkin di sini orang ini dia masih tergantung sama kalian, dia belum bisa menjadi orang yang mapan dan independen dan sebagainya. Let's clarify the Empress in reverse. Atau saya merasa di sini mungkin istrinya kalian yang meninggalkan Taurus di sini, ataukah suami kalian bisa juga kalau di sini. Kalau Taurus kalian seorang cewek misalnya atau feminine. Di sini ada Five of Swords. Saya akan tetap kartunya dia mau horizontal. Saya juga merasa mungkin Taurus akan dihadapkan dengan pilihan lain di sini, dan mungkin kalian akan memiliki kesusahan di dalam memilih di antara dua orang di sini. Ataukah pasangannya kalian yang belum berubah di sini, dia orang yang meninggalkan kalian, mungkin ingin dia kembali dan dia akan melakukan segala hal di sini untuk memenangkan atau untuk mendapatkan situasi ini kembali. Dia tidak peduli walaupun dia harus misalnya bertengkar dengan seseorang untuk mendapatkan kalian kembali atau untuk mempersatukan hubungan ini kembali. Jadi sifat orang ini masih perlu perubahan dan dia memiliki kesusahan di dalam melakukan hal itu. Let's clarify Five of Swords. The Hierophant, ya. Tadi kartunya di sini sebenarnya sudah mau keluar, saya melihat tadi. Jadi di sini saya merasa kalian mungkin sudah berhubungan dengan orang ini sudah lama, atau kalian sudah menikah, atau bisa juga di sini bosnya kalian, bisa juga ada Taurus, mungkin kalian berhubungan dengan atasannya kalian dan dia orang yang sukses, hanya saja secara finansial mungkin atau secara duniawi orangnya sudah sukses, tapi secara spiritual dia tidak begitu sukses. Terus kalau ada Hierophant, Nine of Wands, ada situasi lama di sini yang perlu dilepaskan, kebiasaan lama misalnya, ataukah kalau dia sudah punya, ada orang yang sudah menikah di sini,
Sepertinya orang ini memiliki kesusahan di dalam melepaskan situasi lamanya dia, ataukah Taurus kalau kalian yang punya situasi lama di sini sepertinya kalian mungkin susah untuk melepaskan diri dari pernikahan itu, misalnya kalian ingin bersatu dengan seseorang. Eight of Wands. Jadi saya merasa the moon siap. Saya melihat di sini Taurus kalian akan mendengar kabar dari orang ini, tapi kabar itu dia tidak begitu nyaman buat kalian. Kabar itu tetap membuat kalian berada di dalam suatu ilusi ataukah membuat kalian masih kurang yakin. Kalau intuisinya Taurus mengatakan di saat orang ini menghubungi Taurus dan intuisi kalian mengatakan dia belum siap untuk kembali ataukah dia masih memiliki energi lama, dengarkan intuisi kalian. Terutama kalau kalian masih merasa kurang yakin terhadap orang ini, walaupun dia sudah datang, walaupun dia sudah minta maaf, ingin kembali dan sebagainya, tapi apakah dia sudah bisa menyeimbangi energinya kalian? Oke. Oke, kita akan dalami tentang keuangan atau pekerjaan buat Taurus untuk tahun 2023. Bagaimanakah keuangan atau pekerjaan buat Taurus di tahun 2023? Oke, keuangan buat Taurus. Thank you. Ada Page of Cups. Saya merasa di sini akan ada situasi baru di dalam keuangan kalian, walaupun dia terjadi sedikit demi sedikit. Mungkin ada, misalnya kalian buka usaha baru tahun depan. Hasilnya, sepertinya kalian akan menikmati pekerjaan ini, walaupun hasilnya tidak sebanyak apa yang kalian harapkan. Tapi secara emosional di sini, dan kartu ini juga saya merasa kalian perlu mengalami situasi ini. Jadi kalau tahun depan misalnya Taurus, Kak saya punya ide baru, saya ingin buka restoran misalnya. Kalian memang harus memiliki pengalaman itu. Seperti itu. Atau bisa juga di sini ada Taurus yang akan beli rumah mungkin, The Empress. Atau kalian akan membangun suatu rumah mungkin, ataukah di sini kalau kalian saat ini Kak saya pengen bangun rumah tahun depan, kalian akan mampu kalian akan mampu untuk mewujudkan hal itu. Dari page kalian langsung loncat ke the Empress di sini. Sepertinya akan ada banyak perubahan di dalam keuangan kalian atau bisnisnya kalian di sini. Terutama kalau hal ini dia bisnis baru atau pekerjaan baru, mungkin di awal tahun misalnya gaji kalian masih sedikit seperti itu. Mungkin di pertengahan tahun atau di akhir tahun kalian tiba-tiba mendapat banyak rezeki seperti itu. Let's start the Empress. Keuangan menurut saya keuangan kalian di sini, tapi kalian juga disuruh memperhatikan keuangan kalian karena Page of Swords di sini. Gunakan logika kalian. Seperti sering saya bilang, kalau kalian tidak memerlukan hal itu, dalami kembali. Kalau kalian ingin beli sepatu misalnya, sedangkan kalian sudah punya 10 pasang sepatu, apakah kalian masih perlu sepatu itu? Seperti itu. Okay. Let's start by Page of Swords. Let's start by. Okay. Ada Knight of Pentacles dan Queen of Wands. Jadi Knight of Pentacles di sini sangat berhati-hati. Jadi seperti tadi, karena perubahan kalian mungkin cepat, mungkin juga bisa kalian di sini tiba-tiba kalian menang lotre. Kalau kalian suka main lotre di sini, beli kartu lotre terus kalian menang 100 juta misalnya.
karena perubahan ini terlalu cepat. Jadi energi kalian untuk menyeimbangi perubahan yang cepat ini pun kita bisa terkalahkan. Maka dari itulah terkadang bukan terkadang lagi, ini sudah bukti nyata 100%. Kalau orang dia main judi misalnya, sekarang dia menang 100 juta, kalahnya di sini bisa langsung dalam jangka waktu seminggu dia bisa saja kehilangan uang 100 juta itu. Karena gampang kita cari, gampang juga kita akan kehilangan. Sesuatu yang mudah kita dapatkan, hal itu juga akan mudah buat kita untuk melepaskan. Seperti itu. Karena energinya kita tidak kuat untuk membawa kejutan atau energi baru. Dan juga seperti sering saya bilang, semakin banyak barang yang kita miliki, semakin sedikitlah energi buat badannya kita. Jadi kalau kalian misalnya awal bulan, awal tahun kalian punya 10 juta, tiba-tiba kalian menang 100 juta. Jadi perubahannya terlalu drastis, terlalu banyak energi yang ditarik oleh uang ini, kalian pun lemah. Kalau kita lemah, otomatis kita juga akan kehilangan banyak hal seperti itu. Karena kita tidak kuat untuk seperti menahan hal itu, energi itu. Jadi poinnya di sini kalian disuruh untuk bijaksana di dalam keuangan kalian atau pekerjaan di sini. Dan juga pelan-pelan kalau kalian mau membantu orang misalnya, pastikan kalian menabung dulu, jangan hanya fokus untuk membantu orang lain. Ingat menabung, atau kalau kalian ingin beli barang misalnya, apakah kalian benar-benar memerlukan barang itu atau kalian hanya ingin barang itu. Oke. Mari kita lihat tentang kesehatan Taurus di tahun 2023. Kesehatan buat Taurus di tahun 2023. Kesehatan buat Taurus. Thank you. The Fool. Mungkin akan ada situasi baru di sini, di mana saya merasa mungkin Taurus kalian ingin, misalnya saat ini kalian jarang olahraga atau kalian tidak pernah olahraga. Mungkin tahun depan kalian tiba-tiba energi kalian meningkat, saya ingin lari, saya ingin angkat besi, saya ingin ngedance, saya ingin salsa, saya ingin ini dan itu, seperti itu. Ada situasi baru yang menyangkut tentang kesehatan di sini yang akan menarik perhatiannya Taurus. Mungkin kalian akan mengurangi makan daging misalnya, atau mengurangi makan karbohidrat, dan lebih banyak di sini seperti merubah caranya kalian di dalam kesehatan di sini. Participation. Saya juga melihat di sini tentang keseimbangan Taurus seperti tadi. Kalau kalian akan melakukan diet misalnya, kalian saat ini makan daging 5 kali dalam seminggu. Mungkin tahun depan kalian akan makan daging 3 hari dalam seminggu, atau 4 hari dalam seminggu. Terus 3 harinya kalian tidak makan daging. Ataukah 3 hari kalian olahraga, 4 harinya kalian istirahat. Seperti itu. Seperti seimbang kesehatan kalian. Oke. Can I get one more card? Oke, kita dikasih 3 kartu lagi. Saya minta 1 kartu. Celebration, Change, dan Laziness. Di sini saya merasa kedua kartu ini tentang pendalaman diri. Kalian disuruh untuk jangan malas-malasan. Seperti tadi dari awal kalian disuruh untuk terbukalah dengan cara baru, situasi baru. Terutama buat Taurus kalau kalian saat ini sering stres, sering depresi, sering marah-marah seperti itu. Kalau kalian di sini sangat malas seperti ini,
kesehatan itu akan terganggu buat Taurus. Dan saya juga melihat di sini mungkin akan ada banyak pertemuan dengan teman-temannya kalian atau orang-orang di sekitarannya Taurus di sini. Pesta-pesta, ingat seperti tadi, jangan terlalu kebanyakan, seimbangkan. Jadi seperti tadi, kalau kalian tahun depan merasa malas, Kak, saya malas untuk mendalami dirinya saya, jangan melakukan hal itu. Terutama kalau saat ini juga kalian malas mendalami dirinya kalian, kalian selalu hanya menyalahkan orang lain seperti itu. Tahun depan berusahalah di sini untuk lebih excited atau lebih motivasi dirinya kalian. Oke, karena dari awal kalian disuruh untuk menggunakan strategi baru di sini, di dalam keseimbangan, di dalam kesehatan kalian. Seperti tadi mungkin ada banyak pesta-pesta juga di sini, berhati-hati jangan hanya pesta-pesta tiap malam, terus kalian tidak tidur dan sebagainya. Jadi itu yang kita dapat buat Taurus. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.